Jumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas makna kata akulah atau ego eimi dalam pernyataan Yesus sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes dituliskan Yesus secara unik menggunakan kata ego eimi atau aku adalah sebanyak 7 kali. Yang pertama, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Dalam teks Yunani, ego eimi hoartos. Yohanes 6 ayat 48. Yang kedua, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ego eimi to kosmo. Yohanes 9 ayat 5. Yang ketiga, Yesus berkata, "Akulah pintu." Ego eimi he tura ton prabaton. Yohanes 10 ayat 9. Yang keempat, akulah gembala yang baik. Ego eimi ho poimen ho kalos. Yohanes 10 ayat 11. Dan yang kelima, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ego eimi he anastasis kai he soen. Dalam Yohanes 11 ayat 25. Yang keenam, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ego eimi ho hados kai he eletia kai he soen. Yohanes 14 ayat 6. Yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Dalam teks Yunani, ego eimi he ampelos he aletin. Yohanes 15 ayat 1. Pendapat umum tentang 7 perkataan Yesus tersebut, akulah gembala, akulah terang, akulah jalan, akulah pintu, dan seterusnya. Pendapat umum, ada yang memahami bahwa pernyataan Yesus tentang akulah atau aku adalah, yang dalam teks Yunani ego eimi, dalam 7 pernyataan tersebut memiliki makna yang sama dengan pernyataan Tuhan Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 4, yaitu pernyataan Yahweh, aku adalah aku. Dalam teks Ibrani, ehye aser ehye, yang secara literal, akulah aku ini atau ehye aser ehye ini secara literal dapat diterjemahkan aku ada yang aku ada. Alasan dari pendapat tersebut adalah bahwa teks Septuaginta ketika menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, kata ehye aser ehye atau aku adalah aku diterjemahkan menjadi ego eimi hoon. Kata tersebut dalam kalimat yang hampir mirip juga ditemukan dalam 7 pernyataan Yesus sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Yohanes, yaitu Yesus memakai kata aku adalah atau ego eimi secara unik kepada dirinya, sebagaimana tadi saya sampaikan, di mana Yesus mengatakan, akulah terang dunia, akulah garam dunia, akulah gembala yang baik, akulah pokok anggur, akulah pintu. Kata akulah di situ memakai kata ego eimi yang memiliki kemiripan dengan kata aku adalah aku di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14 ketika diterjemahkan dari kata ehye aser ehye oleh Septuaginta ke dalam bahasa Yunani menjadi ego eimi hoon. Kalau kita melihat di sini kata ini mirip tapi tidak persis sama, sebab aku adalah aku itu ego eimi hoon dengan ego eimi. Puji Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah pendapat ini dapat diterima sepenuhnya? Bahwa karena Yesus memakai ego eimi berkaitan dengan kata aku adalah aku yang memiliki kemiripan, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa pernyataan di sini mengatakan bahwa Yesus sendiri adalah Yahweh itu, atau Yesus sendirilah Allah itu. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan. Tetapi dari hasil saya mempelajari pernyataan Yesus tentang akulah atau aku adalah, atau dalam teks Yunani ego eimi,
tidak dapat diterima sebagai dasar untuk mengatakan bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai Yahweh atau sebagai Tuhan sendiri. Pernyataan aku adalah di sini tidak bisa kita jadikan menjadi dasar untuk mengatakan bahwa Yesus mengakui dirinya sendiri sebagai Yahweh, sebagaimana dikatakan aku adalah aku dalam Keluaran pasal 3:14 tadi. Alasannya adalah pendapat umum tersebut tidak bisa diterima sebab yang pertama, malaikat pun memakai kata tersebut untuk dirinya, di mana malaikat berkata, di sini dikatakan jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel. Kata akulah Gabriel memakai kata ego eimi Gabriel yang melayani Tuhan, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Lukas pasal 1 ayat 19. Bahkan kata ego eimi ini juga dipakai Petrus, atau Petrus memakai juga kata tersebut untuk dirinya. Sebagaimana dikatakan di dalam Alkitab, lalu turunlah Petrus dan berkata kepada orang banyak itu, akulah yang kamu cari, ego eimi juga. Apakah maksud kedatanganmu? Kisah Rasul pasal 10 ayat 21. Jadi Petrus mengatakan ego eimi, akulah yang kamu cari. Artinya di sini memakai kata ego eimi. Bahkan juga Paulus juga memakai kata tersebut untuk dirinya, di mana dikatakan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kata akulah di sini juga memakai kata ego eimi. Jadi oleh karena itu maka saya mengatakan pernyataan Yesus akulah garam dunia atau ego eimi di sini tidak bisa serta-merta diterima sebagai dasar untuk kita mengambil keputusan bahwa Yesus adalah Allah sendiri atau Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Tidak bisa. Oleh karena itu maka saya coba mengeksegese dari bahasa Yunani sendiri. Apa sih arti kata ego eimi ini sendiri? Mari kita melihat di dalam slide ini. Kata Yunani ego itu merupakan pronoun personal intensif singular nominatif. Kata kunci yang harus diperhatikan dalam sintaks ego ini adalah intensif. Intensif itu artinya secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. Itu artinya intensif. Kalau kamus Yunani Indonesia memakai kata aku, akulah, atau ku, kami, dan kita. Tetapi ini harus dilihat konteksnya. Dan di sini lebih tepat akulah, aku. Sedangkan kata Yunani eimi itu merupakan kata kerja orang pertama tunggal present aktif indikatif. Present itu berarti sekarang, aktif itu berarti sedang berlangsung, indikatif itu satu kenyataan. Jadi kamus Yunani Indonesia menerjemahkan kata eimi itu ada, berada, adalah, terdapat, tinggal, terjadi, menjadi, mungkin, melambangkan sama seperti artinya yaitu. Artinya cukup banyak dalam kamus Yunani Indonesia. Jadi kata ego dan kata eimi di sini artinya sangat luar biasa. Oleh karena itu maka dari sintaks kata ego dan eimi ini, maka saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa pernyataan Yesus tentang aku adalah di sini menunjukkan bahwa Yesus sedang menyatakan dan menegaskan bahwa ia secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai memperoleh hasil yang optimal. Saya mengulangi bahwa jadi pernyataan Yesus tentang aku adalah menunjukkan Yesus sedang menyatakan dan menegaskan bahwa ia sendiri secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai memperoleh hasil yang optimal. Apa yang dikerjakan Yesus itu, apa yang dikerjakannya ini sedang berlangsung. Jadi apa yang dikerjakan Yesus itu sedang berlangsung saat ini. Dan itu satu kenyataan. Itu real, kelihatan. Dengan demikian maka perkataan Yesus, aku adalah atau ego eimi, merupakan sebuah penegasan tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus untuk manusia bagi kemuliaan Allah. Jadi ketika Yesus berkata akulah garam dunia, berarti Yesus apa? Akulah terang dunia ya.
Jadi ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," berarti Yesus sedang menegaskan tentang apa yang dia kerjakan, bahwa dia sedang memberikan terang kepada dunia. Itulah maksud dari pernyataan itu. Dan apa yang dikerjakan Yesus ini dikerjakan dia secara sungguh-sungguh, dikerjakan terus-menerus, di mana dalam mengerjakan pekerjaan itu tujuannya adalah memperoleh hasil yang optimal. Apa itu? Manusia mengalami apa yang diinginkan, apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup," artinya Yesus sungguh-sungguh dan terus-menerus mengerjakan satu pekerjaan sampai memperoleh hasil yang optimal, yaitu pekerjaan Yesus sebagai roti hidup bagi manusia. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus sebagai roti bagi hidup manusia, ini sedang berlangsung. Dan ini satu kenyataan. Oleh karena itu harus percaya bahwa Yesuslah roti hidup. Jadi artinya Yesus ketika berkata, "Akulah roti hidup," artinya Yesus sedang mengerjakan sebuah pekerjaan bagaimana manusia mendapatkan kehidupan, mendapatkan makanan kehidupan dalam hidupnya. Itulah yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Dan tujuan Yesus mengerjakan hal itu supaya ada hasilnya, yaitu manusia mendapatkan kepuasan secara lahir dan batin. Jadi tidak ada lagi kelaparan, kerohanian, lahir dan batin semua. Jadi ini artinya sangat luar biasa. Jadi Yesus berkata, "Akulah roti hidup," artinya Yesus sungguh-sungguh dan terus-menerus mengerjakan sebuah roti hidup bagi hidup manusia. Dan itu dikerjakan oleh Yesus terus-menerus dengan tujuan supaya mendapatkan hasil yang optimal. Hasilnya apa? Semua orang mengalami pribadinya sebagai roti kehidupan. Dan apa yang dikerjakan Yesus ini sedang berlangsung. Dan ini sedang terjadi saat ini. Dan ini juga suatu kenyataan. Oleh karena itu percaya. Yang berikut, "Akulah terang dunia." Artinya di sini juga bahwa Yesus sungguh-sungguh dan terus-menerus mengerjakan satu pekerjaan sampai memperoleh hasil yang optimal, yaitu pekerjaan sebagai terang dunia bagi manusia. Jadi kembali Yesus mengatakan ini tentang pekerjaan Yesus. "Akulah terang dunia," artinya Yesus mengerjakan sebuah terang untuk manusia keluar dari kegelapan, untuk manusia keluar dari kegelapan dosa, kegelapan kehidupan yang tidak ada arah, yang tidak ada tujuan. Dan terang yang dikerjakan oleh Yesus manusia ini sedang berlangsung. Dan ini suatu kenyataan. Oleh karena itu percayalah kepada Yesus. Itu yang harus tegaskan. Yang berikut, Yesus berkata, "Akulah pintu." Artinya di sini Yesus sungguh-sungguh dan terus-menerus mengerjakan suatu pekerjaan sampai memperoleh hasil yang optimal, yaitu pekerjaan sebagai pintu bagi manusia. Artinya Yesus sungguh-sungguh membuka jalan. Yesus sungguh-sungguh menjadikan dirinya sebagai jalan untuk masuk kepada kehidupan, untuk masuk kepada keselamatan. Dan apa yang dikerjakan Yesus ini sesuatu kenyataan, real, dan dikerjakan sekarang sedang berlangsung. Oleh karena itu percayalah kepada Yesus sebagai pintu. Karena Yesus menyediakan pintu, Yesus menjadikan dirinya sebagai pintu kepada keselamatan. Itu suatu kenyataan. Dan ini terus-menerus dikerjakan oleh Yesus sampai mencapai hasil yang optimal. Makanya Yesus tidak pernah berhenti melakukan seluruh kehendak Bapa untuk keselamatan manusia, untuk karya yang terbaik bagi manusia. Yang berikut, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Artinya di sini bahwa Yesus sungguh-sungguh dan terus-menerus mengerjakan satu pekerjaan sampai memperoleh hasil yang optimal, yaitu pekerjaan sebagai gembala yang baik. Kita melihat bahwa Yesus mengerjakan pengembalaan bagi manusia. Makanya Yesus bukan hanya memberikan yang terbaik secara jasmani bagi kita, tetapi Yesus memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Dia menebus, dia mengampuni kita. Maka Yesus berkata, "Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Jadi ketika Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," artinya Yesus sungguh-sungguh dan terus-menerus mengerjakan pengembalaan bagi manusia, sampai manusia benar-benar mengalami karya Tuhan, sampai manusia benar-benar mengalami
pengembalaan dari Kristus itu sendiri. Dan apa yang dikerjakan Yesus ini berlangsung. Dan ini suatu kenyataan. Artinya tidak boleh ada keraguan kepada karya pengembalaan Yesus. Harus diterima sungguh-sungguh tentang karya pengembalaan daripada Yesus itu sendiri. Yang berikut Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Artinya di sini kata "akulah kebangkitan" berdasarkan teks Yunani ego emi. Artinya Yesus sungguh-sungguh dan terus-menerus mengerjakan satu pekerjaan sampai memperoleh hasil yang optimal, yaitu pekerjaan sebagai kebangkitan dan hidup bagi manusia. Artinya Yesus mengerjakan kebangkitan bagi kita. Yesus mengerjakan kehidupan bagi kita. Dan apa yang dikerjakan Yesus bagi kebangkitan kita, bagi kehidupan kita, dia terus-menerus mengerjakan itu dan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan Yesus benar-benar sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Yesus mempertaruhkan hidupnya, memberikan nyawanya, memberikan segala-galanya bagi keselamatan kita. Itulah buktinya bahwa Yesus sungguh-sungguh, Yesus benar-benar mengerjakan untuk tujuan yang optimal bagi kebangkitan kita. Kebangkitan, makanya orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya, sebab dia hidup, sebab ada kehidupan yang sudah dikerjakan oleh Yesus, dan itu dikerjakan oleh Yesus secara nyata. Jadi jangan ada lagi keraguan terhadap apa yang dikerjakan oleh Yesus. Itulah arti kata "akulah kebangkitan dan hidup." Baru Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Artinya di sini Yesus sungguh-sungguh dan terus-menerus mengerjakan pekerjaan sampai memperoleh hasil yang optimal, yaitu Yesus mengerjakan jalan bagi kita. Yesus membenarkan kita. Yesus menyediakan hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi di dalam diri Yesus, Yesus mengerjakan jalan keselamatan bagi kita. Yesus mengerjakan secara terus-menerus dan sungguh-sungguh pembenaran hidup kita. Makanya Yesus mengorbankan, mencurahkan darahnya untuk keselamatan kita. Yesus masuk ke surga, merintis jalan keselamatan bagi kita. Dan Yesus juga kehidupan yang memberikan hidup kekal di dalam dirinya bagi kita. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus di sini, satu kenyataan sedang berlangsung sekarang ini. Itu maksudnya. Jadi percayalah kepada Yesus. Jadi sesuatu hal yang sangat luar biasa pengertian dari 7 pernyataan Yesus tersebut. "Akulah pokok anggur yang benar." Artinya Yesus sungguh-sungguh dan terus-menerus mengerjakan satu pekerjaan sampai memperoleh hasil yang optimal, yaitu pekerjaan sebagai pokok anggur yang benar bagi manusia. Kita tahu Yesus memakai istilah pokok anggur. Berarti kita ranting-rantingnya. Kita harus melekat kepada Yesus, sebab di dalam Yesuslah sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan, dan satu kenyataan bahwa kehidupan mengalir kepada kita. Dengan kita melekat kepada Yesus sebagai pokok anggur yang benar, maka kita mendapatkan segala kebutuhan hidup kita, mendapatkan kebahagiaan, damai sejahtera, keselamatan, bahkan kesuksesan pun ada di dalam Yesus. Jadi dari 7 pernyataan Yesus di sini, artinya di sini bahwa Yesus sedang mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dan apa yang dikerjakan Yesus tujuannya maksimal. Apa itu? Kebaikan, keselamatan, damai sejahtera, sukacita, surga bagi kita manusia. Oleh karena itu, apa yang dikerjakan oleh Yesus, Yesus mengerjakan dirinya sebagai roti hidup, mengerjakan terang bagi manusia, menjadikan pintu bagi manusia, menjadi gembala bagi manusia, menjadi kebangkitan dan hidup, menjadi jalan kebenaran dan hidup, menjadi pokok anggur yang benar. Ini sudah berlangsung, dan ini satu kenyataan. Oleh karena itu, jangan ada keraguan, tetapi harus ada kepercayaan sungguh, kesetiaan, penyerahan, keseriusan di dalam mempercayai seluruh karya-karya Yesus. Dan ini satu kebenaran yang harus dipahami, harus dimengerti oleh orang Kristen. Jadi akulah roti hidup tidak sedang menunjukkan bahwa Yesus Yahweh sendiri, bukan. Atau aku terang dunia, aku pintu, aku gembala, aku kebangkitan, aku jalan, aku pokok anggur.
Tidak tepat kalau kita mengartikan Yesus mengakui dirinya sebagai Yahweh. Tetapi Yesus sedang menunjukkan sebuah karya yang dia kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dia kerjakan secara terus-menerus. Tujuannya apa? Supaya kita diselamatkan, kita mengalami damai, kita mengalami sukacita, kita mengalami perubahan, kita mengalami pengubahan hidup yang dikerjakan oleh Yesus di dalam hidup kita sampai kepada kekekalan selama-lamanya. Puji Tuhan. Sebagai penutup di dalam materi ini, penegasan Yesus dengan menggunakan bentuk ego emi dalam beberapa kasus percakapan tersebut lebih menegaskan kesadaran diri Yesus sebagai yang memiliki sifat keilahian, yaitu bahwa dia adalah Sang Firman Yahweh, ketimbang mengidentifikasikan dirinya sebagai Yahweh itu sendiri. Jadi kalau orang mengatakan ketika Yesus berkata ego emi, terang dunia, jangan kita artikan bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai Yahweh. Tetapi Yesus hendak menyatakan sebuah karya yang besar yang terus-menerus dikerjakan, sedang dikerjakan. Dan tujuannya adalah keselamatan, hasil yang maksimal, yang optimal bagi manusia untuk kemuliaan Bapa. Jangan kita pahami bahwa Yesus sedang mengaku dirinya adalah Yahweh sendiri. Itu sesuatu hal yang tidak cocok, tidak tepat di situ ya. Jadi Yesus memang kita melihat mengakui dirinya sebagai Sang Firman. Yesus memiliki natur firman. Puji Tuhan. Yang berikut saya mau katakan sebagai penutup, penyataan dirinya dengan bentuk kata ego emi hendak menguartakan kepada para pendengar, kepada kita, kepada murid-murid, kepada semua orang percaya bahwa dirinya datang dari kekekalan, karena dirinya datang dari hakikat Yahweh, hakikat Tuhan, yaitu sebagai Sang Firman, sebagaimana Yesus sendiri mengatakan, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yohanes pasal 8 ayat 42. Dan ada beberapa ayat lagi di dalam Injil Yohanes yang tidak saya tuliskan, di mana Yesus berkata, aku diutus oleh Bapa. Tetapi di channel ini saya sudah pernah membahas Yesus sebagai utusan Allah. Apa artinya? Bapak Ibu bisa ngecek. Jadi kita harus melihat arti pernyataan Yesus, akulah atau ego emi. Jangan terlalu cepat memutuskan bahwa Yesus sedang mengakui dirinya sebagai Yahweh sendiri. Itu sesuatu hal yang tidak tepat. Oleh karena itu maka saya katakan ketika Yahweh berkata kepada Musa, aku adalah aku. Artinya di situ, aku adalah apa yang sudah kukerjakan, apa yang telah kukerjakan dan terus-menerus kukerjakan di tengah-tengahmu. Itulah aku. Jadi artinya Allah memperkenalkan dirinya melalui segala perbuatan, segala karya, segala kuasa yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Itulah pengertian Ahi Asher Ahi. Aku adalah aku. Sama dengan artinya ego emi di sini. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Kiranya kita semakin sungguh-sungguh boleh belajar Alkitab untuk kita semakin mengenal sang kebenaran yang sejati. Itulah Kristus sang juru selamat kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain yang harus diikuti lagi, sebab di dalam Dia segala kebenaran sudah sempurna. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.